Pernah nggak sih kamu nemu telur bentuknya tuh utuh tapi pas dibuka isinya tuh kosong? Atau lebih anehnya lagi, telur itu yang ada di kandang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Hati-hati, katanya di Jawa Timur ada hantu yang nggak makan daging, nggak minum darah, tapi ternyata doyan banget nyolong dan ngisep isi telur. Jadi nama sosok ini adalah Jerangkong. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang hantu Jerangkong. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Do You Hear Me? Maukah kamu mendengar cerita? Oke, kita bayangin dulu nih situasinya ya. Malam itu di sebuah desa di daerah Jawa Timur, suasananya tuh sepi banget karena udah malam ya kan. Cuma ada kayak suara jangkrik sama angin yang pelan-pelan lewat di antara pepohonan. Kadang ada nih suara ayam di kandang yang tiba-tiba tuh kelihatannya tuh gelisah banget gitu. Padahal ya nggak ada apa-apa kalau misalnya yang kelihatan gitu kan. Nah, dari sinilah ceritanya dimulai. Di desa itu, warga itu mulai banget resah, bukan karena pencuri biasa, tapi karena sesuatu yang nggak kelihatan. Telur-telur di kandang mereka satu persatu mulai hilang. Anehnya, nggak ada bekas pecah, nggak ada cangkang yang berserakan kemana-mana, nggak ada jejak kaki. Jadi kayak ya udah lenyap aja, hilang gitu aja gitu kan. Kalaupun ada telur yang kesisa, bentuknya tuh kelihatan masih utuh, tapi pas dibuka isinya tuh kosong melompong. Nggak ada apa-apa di dalam telurnya itu, nggak ada isinya sama sekali. Nah, pada awalnya orang-orang tuh mikir kayak mungkin kayak cuma hewan liar aja nih gitu. Tapi makin hari kayak kelihatan makin aneh gitu karena cara makannya itu kayak sedikit nggak masuk akal. Sampai pada akhirnya ada satu orang tua di desa itu yang bilang kayak pelan-pelan gitu kan, ini kayaknya bukan kerjaan hewan, ini adalah jerangkong, itu katanya. Nah, sejak saat itu suasana desa itu kayak mulai berubah, kayak mulai mencekam dan orang tuh kayak mulai takut gitu loh kalau misalnya mereka itu punya kayak melihara ayam dan tiba-tiba isinya tuh pada kosong semua gitu kan. Jadi gini, menurut cerita turun-temurun, jerangkong itu adalah makhluk halus dari mitologi Jawa kuno, khususnya ada di daerah Jawa Timur. Tapi dia itu bukan sembarang hantu nih guys. Kayak si jerangkong itu tuh punya spesialisasi yang unik banget, yaitu adalah sosok pencuri telur yang biasanya yang kita tahu hantu itu biasanya makan darah atau minta tumbal gitu ya, tapi dia itu cuma nyuri telur aja gitu. Nah, konon katanya jerangkong adalah dulunya itu adalah seorang manusia gitu, tapi semasa hidupnya dia itu kayak punya kebiasaan buruk banget, yaitu adalah suka nyolong telur dari mana aja gitu, dari kandang orang, dari sarang burung sekalipun, bahkan dari tempat yang udah susah dijangkau sama siapapun lah gitu kan. Kebiasaan itu terus dilakukan sampai pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Dan disitulah semuanya mulai berubah nih, karena arwahnya itu nggak tenang, bukannya pergi dengan damai lah gitu kan. Dia itu malah kembali dalam wujud yang jauh lebih menyeramkan. Nah, dia adalah sosok yang kita bahas di sini. Dia jadi jerangkong di sini gitu kan. Kalau kamu bayangin wujudnya nih, siap-siap merinding banget ya, siap-siap merinding disco. Jerangkong itu digambarkan sebagai kerangka manusia, lengkap tuh dari ujung kepala sampai kakinya dia. Tulang-tulangnya tuh kelihatan jelas banget, kering, nggak ada dagingnya sama sekali si jerangkong ini. Nah, di bagian kepalanya itu cuma ada tengkorak kosong aja dengan rongga mata yang gelap banget. Tapi yang bikin makin aneh, dia itu kayak tetap hidup gitu. Dia bergerak, dia mencari dan dia makan nih.
Yang dia makan tadi apa? Iya, dia makan isi telur. Jadi bukan dia makan telur ya, tapi dia makan isinya yang ada di dalam telur. Jadi kayak sari dalam telurnya itu diambil sama dia gitu. Nah, bagian ini yang paling bikin orang tuh kayak nggak habis pikir sih sebenarnya. Jadi jerangkong itu kalau misalnya dia itu makan telur ya, dia tuh nggak mecahin cangkangnya, nggak ada retakan sama sekali, jadi kayak clean, bersih gitu kan, nggak ada lubang besar. Jadi telurnya tuh tetap kelihatan normal teman-teman di sini gitu kan. Tapi yang apa ya, yang dia isap itu adalah dalamnya, jadi emang isinya tuh udah habis gitu loh. Karena dia makan itu dengan cara yang nggak masuk akal lah gitu kan. Dia ngisep isi telur lewat pori-pori kecil di cangkangnya itu pelan-pelan tanpa suara sampai pada akhirnya sarinya tuh ya udah kosong, nggak ada isinya gitu kan. Makanya banyak banget nih warga sekitar sana yang baru sadar kalau misalnya telurnya tuh hilang setelah dibuka, dan saat itu pun biasanya suasananya tuh kayak langsung berubah jadi apa ya, mungkin tegang dan sedikit mencekam lah gitu. Karena itu tanda kalau misalnya si jerangkong itu udah datang. Nah, jerangkong ini biasanya keluar saat petang dan juga menjelang malam lah gitu. Saat langit tuh kayak udah mulai gelap, saat aktivitas manusia itu mulai sedikit berkurang. Dan dia tuh nggak kayak nggak jalan lewat pintu atau jalan biasa. Dia itu keluar dari kuburannya sendiri. Di salah satu bagian kuburan itu gitu ya, ada tuh lubang kecil yang dipercaya sebagai jalan keluar dari apa ya, kayak jalan keluar masuknya si jerangkong itulah gitu. Dari situlah si jerangkong itu tuh mulai muncul nih, kadang dalam bentuk kerangka, kadang juga dalam bentuk kayak asap putih tipis gitu. Nah, dia tuh bakal pergi kayak diam-diam nyusup ke kandang orang, ke sarang burung, ke tempat-tempat yang ada telurnya lah, pokoknya dimanapun ada telur, nah di situ ada jerangkong gitu. Jadi kayak apa ya, terus dia melakukan kebiasaannya lah gitu kan untuk ngisap telur-telur itu teman-teman. Dan sebelum fajarnya datang dia tuh bakal kembali, jadi kayak apa namanya, kalau misalnya matahari terbit gitu ya, nah dia tuh sebelum matahari terbit itu dia udah balik tuh ke kuburannya dia gitu, masuk lagi tuh dia ke lubang kecil di kuburannya, seolah-olah ya emang nggak terjadi apa-apa aja di situ kan. Tapi warga desa itu tuh kayak nggak tinggal diem aja di situ. Semakin banyak telur yang hilang, semakin besarlah rasa penasaran dan juga ketakutan mereka gitu ya. Mereka tuh takut karena sebenarnya ya mungkin di satu sisi mereka takut ngelihat sosoknya jerangkong, tapi di satu sisi kalau misalnya mereka peternak telur ya kan, ya mereka takut kalau misalnya mereka merugi karena telurnya hilang semua ya kan, betul dong kan, begitu ya. Nah, pada akhirnya pun mereka sepakat nih untuk melakukan sesuatu yang berani, yaitu adalah apa? Menangkap jerangkong. Apakah kamu berani menangkap jerangkong? Kalau aku kayaknya nggak berani sih. Tapi kalau kamu berani, coba kamu tulis di kolom komentar. Rencananya nggak sembarangan nih teman-teman. Jadi mereka itu bakal mulai dengan mencari tahu dulu nih kuburan siapa yang kemungkinan jadi asal si jerangkong itu. Biasanya mereka tuh kayak inget-inget dulu nih, mereka inget-inget siapa yang dulu semasa hidupnya punya kebiasaan mencuri telur gitu kan. Setelah mereka yakin, mereka menentukan tuh satu malam untuk berjaga gitu. Nah, kita bayangin lagi nih situasinya kan, kita bayangin lagi suasananya. Jadi waktu itu malam tuh gelap ya, seperti biasalah malam pasti gelap ya kan. Beberapa orang itu duduk mulai mengelilingi kuburan ya kan, membawa lampu minyak atau lampu teplok lah zaman dulu gitu. Suara angin itu berdesir, kayak makin dingin lah malam itu. Suasananya makin mencekam ya kan, tegang banget tuh. Dan sesekali terdengar suara daun kering yang bergesekan gitu. Gak semua orang itu berani ya buat ikut gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang kayak milih, udah bapak aja deh, saya di sini aja gitu kan. Tapi ada beberapa yang emang berani gitu, karena mereka tahu yang mereka tunggu itu bukan manusia.
Nah, di lubang kecil kuburan itu mereka tuh masang jebakan di situ, teman-teman. Ada nih sebuah kotak kelapa yang udah dilubangin, kotak kelapa ya, udah dilubangin, diletakkan tepat di jalur keluar masuknya si jerangkong itu. Batok itu bukan sekedar wadah aja, tapi dipercaya bisa jadi tempat untuk menjebak makhluk halus tersebut. Nah, beberapa orang itu juga kayak mulai menyiapkan kain mori atau kain kafan dan membaca mantra pelan-pelan gitu. Jadi ya mungkin ada sesepuh desanya yang baca mantra itulah gitu ya kan. Waktu tuh berjalan kayak lama banget nih, sumpah lama banget demi apapun gitu kan. Jam demi jam tuh kayak kerasa lambat banget, kayak nggak jalan gitu loh jamnya. Sampai pada akhirnya mendekati fajar, tiba-tiba, selalu ada tiba-tiba ya kan di cerita horor di Do You Hear Me ya kan. Ada nih yang melihat sesuatu, teman-teman. Asap putihnya tuh tipis muncul dari kejauhan, pelan-pelan mendekat tanpa adanya suara. Semua orang di situ langsung tegang tuh kayak itu kayaknya tuh, itu kayaknya gitu kan. Gak ada yang berani bergerak gitu. Mereka di satu sisi mereka nge-freeze, tapi di satu sisi mereka juga penasaran kayak ngeliat dulu seperti apa sih penampakannya gitu. Asap itu pun semakin dekat lalu masuk ke arah lubang kuburan itu. Dan tepat seperti yang mereka harapkan, asap itu pun masuk ke dalam batok kelapa. Sekarang katanya. Di situ udah pada heboh banget. Kayak udah mulai tangkep gitu kan. Udah sekarang gitu. Langsung dengan cepat salah satu dari mereka pun akhirnya menutup batok itu dengan kain mori yang udah diberikan mantra tadi atau dikasih ajian lah gitu kan. Suasana di situ pun langsung hening seketika, tiba-tiba nggak ada suara apa-apa lagi gitu. Malam itu pun mereka nggak langsung membuka jebakannya ya, mereka pun nunggu tuh sampai pagi gitu. Kita tunggu aja, kita tunggu terus sampai pagi gitu kan. Dan pas mataharinya itu udah mulai terbit, batok kelapa itu pun akhirnya dibuka sama mereka. Semua orang yang ada di situ melihat tuh ke dalam dengan perasaan campur aduk ya, pasti ada rasa takut, penasaran, dan juga agak tegang. Jadi suasananya tuh di situ udah gak karu-karuan lah, sedikit mencekam kali ya gitu. Dan yang mereka lihat di dalamnya adalah tulang jari tangan manusia, kecil, kering, dan jelas banget itu berasal dari dalam kuburan itu sendiri. Saat itu juga mereka tahu satu hal, bahwa jerangkong itu adalah sebuah sosok yang nyata dan mereka baru aja nangkep nih si jerangkong ini gitu kan. Sejak kejadian itu pun cerita tentang jerangkong itu mulai menyebar sangat luas. Bukan cuma sebagai kisah horor aja ya, tapi juga sebagai peringatan bahwa kebiasaan buruk dan juga sekecil apapun itu bisa mengikuti bahkan setelah kematiannya. Dan di desa-desa tertentu sampai sekarang pun masih ada yang percaya kalau telur yang tiba-tiba kosong tanpa sebab bisa jadi bukan karena hewan, tapi karena jerangkong itu sedang lewat di desa itu. Nah, sejak kejadian warga nangkep si jerangkong itu, nah warga itu kayak mulai percaya nih kalau semua hal itu memang tidak bisa dijelaskan secara logika ya. Maksudnya ada beberapa yang memang nggak bisa dijelasin dengan logika lah gitu kan. Telur yang utuh tapi kosong, kandang yang aman tapi tetap kecolongan, dan juga kuburan yang diem nih, ternyata tuh nggak selalu benar-benar sepi gitu. Karena bisa jadi saat malam itu datang ada sesuatu yang keluar dari situ perlahan tanpa ada suara gitu kan, mengambil apa yang dia inginkan lalu kembali sebelum fajar. Dan kalau suatu hari kamu nemu ada telur yang masih utuh tapi isinya hilang, jangan buru-buru mikir itu hal yang biasa teman-teman, karena siapa tahu jerangkong itu baru aja lewat di situ. Ya, itu tadi cerita tentang jerangkong, yaitu urban legend di Jawa Timur ya. Gimana menurut kamu teman-teman di Jawa Timur nih? Apakah kamu pernah bertemu dengan jerangkong atau kamu pernah punya hal mistis yang berhubungan sama jerangkong? Coba kamu tulis di kolom komentar.
apakah urban legend itu tuh beneran atau ya udah cuma sekedar urban legend aja gitu ya. Kamu juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah menonton sampai akhir. Kalau misalnya kamu punya cerita horor panjang, kamu bisa tulis di ini podcast00@gmail.com biar cerita kamu juga bisa dibawain di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau misalnya kita update video baru, dan like, komen, serta share ke semua teman-teman kamu dan juga sosial media yang kamu punya biar semua orang tahu tentang channelnya Dwi Hirni dan membagikan cerita-cerita horor yang pastinya anti mainstream gitu ya. Kita kembali lagi di malam-malam selanjutnya biar ceritanya nggak habis-habis gitu ya, biar kamu juga tahu kalau misalnya kita upload video baru terus. Pantengin terus channelnya Dwi Hirni karena kita akan ngebahas tentang cerita-cerita horor, semuanya horor pokoknya gitu. Jadi pastikan kamu nggak nonton sendiri, kalau kamu nonton sendiri ya udahlah ya nasib gitu. Kita ketemu lagi di malam selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.